Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Putra Swandi, moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Tentara Pustika, Nur Lailatul Badriah, dan saya sendiri, Mesa Putra Swandi, dalam mata kuliah pembelajaran PKN-XD. Baik, langsung kita lanjut ke pemateri pertama. Kepada Ibu Tentara Pustika, saya persilakan. Saya akan memulai saja presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan tentang K3 dan K4 pembelajaran PKN kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama itu adalah kompetensi inti atau pengetahuan. Nah, implikasi pembelajarannya yaitu guru menyampaikan materi dengan metode cerama yang berisi tentang makhluk ciptaan Tuhan. Guru juga akan memberikan contoh tentang makhluk ciptaan Tuhan. Pembelajaran tidak lupa menggunakan media. Siswa juga akan diberi kesempatan untuk bertanya apabila tidak mengerti atau belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, indikator dan tujuan pembelajaran PKN berdasarkan KI3 atau pengetahuan. Yang pertama itu adalah indikator pembelajaran, yaitu menyebutkan sikap-sikap yang mencerminkan peduli lingkungan. Yang kedua adalah menghubungkan sila Pancasila dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan sikap cinta lingkungan. Yang ketiga, merancang atau mendesain poster tentang kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mendengar penjelasan guru, membaca teks dan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan sikap-sikap peduli lingkungan yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, berikutnya pembahasan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, yang pertama itu adalah warna kuning pada burung Garuda menunjukkan keagungan, dengan perisai di bagian dada menunjukkan perjuangan serta perlindungan diri agar mencapai. Nah, jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda pun ditetapkan sebagai tanggal bersejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah 17 bulu pada masing-masing sayap menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 8 bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, dan 19 bulu pada pangkal ekor serta 45 bulu pada leher burung Garuda melambangkan tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga pada kaki burung Garuda itu mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti meski berbeda-beda tetap satu jua. Nah, secara lebih rinci saya akan membahas tentang simbol gambar pada burung Garuda. Yang pertama itu adalah bintang, simbol bintang emas dengan latar perisai berwarna hitam. Ini terletak pada tepat bagian tengah dada burung Garuda, merupakan simbol sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, rantai emas dengan latar belakang merah menjadi simbol sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang saling berkaitan menggambarkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini merupakan gambaran sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Akar tunggang yang kuat pada pohon beringin juga menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya itu adalah kepala banteng. Lambang banteng digunakan karena banteng dianggap sebagai hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang kelima, padi dan kapas. Nah, padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan yang disimbolkan oleh padi dan sandang disimbolkan oleh kapas. Berikutnya, saya akan membahas tentang kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, pada gambar di samping dapat kita lihat siswa sedang belajar di kelas. Pembahasannya, kewajiban dan hakku di sekolah. Di sekolah, setiap siswa mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai warga sekolah. Kewajibannya adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan hak segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Berdasarkan pengertian dari kewajiban dan hak di atas, maka bentuk kewajiban dan hak anak di sekolah selain belajar di antaranya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kewajiban siswa di sekolah, yaitu mematuhi tata tertib sekolah, menjaga kebersihan di sekolah, dan menciptakan ketertiban di sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah hak siswa di sekolah. Siswa di sekolah berhak mendapatkan pembelajaran, siswa berhak mendapatkan fasilitas yang sama di sekolah, dan siswa juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tidak dibeda-bedakan oleh tenaga pendidik di sekolah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Laila. Kepada Teh Laila dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu titik 3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Keberagaman yaitu setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri. Karakteristik seseorang menunjukkan sifat atau ciri khas yang dimiliki seseorang, sehingga dapat membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, sifat khas yang dimiliki oleh setiap manusia ini merupakan sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah makhluk yang unik. Pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dapat dijadikan suatu langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ras atau suku, yang ketiga agama, yang keempat hobi atau kegemaran, yang kelima itu watak atau karakter, dan yang keenam usia dan lain sebagainya. Itulah keberagaman karakteristik individu dan sekitar. Dapat kita lihat pada gambar ya. Di situ ada anak-anak yang mungkin berbeda-beda suku, agama, dan berbeda-beda jenis kelamin dan watak atau karakter dan juga usia. Selanjutnya itu 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, daerah asal teman-teman kelas itu pasti sangat beragam ya. Di Indonesia, asal usul orang tua menjadi daerah asal kita. Nah, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua kita tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki toleransi. Nah, jadi walaupun kita itu sukunya berbeda-beda, tetapi untuk itu kita tanamkan sikap toleransi. Nah, baik. Selanjutnya, keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Nah, jadi karena keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah, kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan itu membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Nah, sikap bersatu dalam keberagaman contohnya itu apa? Yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau teman-teman ada di kelas yang itu misalkan berbeda-beda karakternya atau berbeda-beda apapun itu, dari pribadi atau dari suku atau agama, teman-teman nggak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh teman-teman tuh menjauhi teman yang mungkin sekiranya berbeda dengan
diri kalian. Nah, yang kedua itu menghormati dan menghargai teman tanpa membeda-bedakan. Itu pun juga sama ya. Kita harus saling menghormati. Nah, yang ketiga, membantu atau menolong teman tanpa membeda-bedakan. Jadi jangan kita menolong seseorang itu kita harus memilih teman, tidak ya? Karena semua manusia itu sama. Karena semua teman itu kita anggap sama dengan itu tadi memiliki rasa toleransi. Nah, selanjutnya yaitu kompetisi inti 4. Apa itu kompetisi 4 itu? KI4 itu yaitu keterampilan. Nah, di sini ada 4.1. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, indikatornya apa? Indikator dari KI4 ini yang pertama, menuliskan contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja itu nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Itu seperti yang telah dijelaskan oleh presentator yang pertama. Ya, yang kedua itu mempresentasikan contoh sikap diharapkan mampu memahami pengetahuan sikap keterampilan secara utuh. Lalu selanjutnya 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Nah, 5 simbol yang mempunyai arti yang berbeda itu apa aja? Yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Nah, dari kelima itu memiliki arti yang berbeda. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu bintang. Bintang itu apa artinya? Bintang itu melambangkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Lalu rantai itu melambangkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya pohon beringin itu melambangkan prinsip persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya kepala banteng. Kepala banteng itu apa? Yaitu melambangkan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lalu padi dan kapas apa artinya? Yaitu melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dapat dipahami ya teman-teman. Lalu burung Garuda mencengkram sebuah gulungan bertuliskan moto negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kesatuan dalam keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, lalu aplikasi kegiatan yang bisa diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila pertama apa? Yaitu yang pertama, siswa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, siswa menghormati yang lebih tua. Yang ketiga itu hidup rukun baik antara teman di sekolah, akur dengan adik di rumah, dan lain sebagainya. Lalu bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, yang kelima juga tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, selanjutnya contoh aplikasi sila kedua yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat apa aja? Yang pertama itu sikap saling mencintai sama teman. Yang kedua itu tenggang rasa. Yang ketiga gemar menolong teman yang lagi kesusahan. Yang keempat tidak membeda-bedakan teman. Yang kelima berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Selanjutnya contoh sila ketiga yaitu persatuan Indonesia ya. Nah, contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu apa aja? Yang pertama, rela berkorban untuk tidak menonton TV. Waktunya digunakan untuk belajar. Jadi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk yang bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, yang kedua, cinta tanah air misalnya memberi tes sekolah produk lokal. Bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat. Nah, selanjutnya yaitu contoh aplikasi yang dapat dilakukan siswa dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sesuai sila yang keempat. Yaitu yang pertama, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. Yang kedua, tidak memaksa kehendak orang lain. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah mufakat. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Lalu yang kelima apa? Contohnya aplikasinya yaitu yang pertama, sikap adil terhadap sesama. Nah, yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang
keempat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurlailatul Badriah yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Menyajikan hasil identifikasi, kewajiban, dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang pertama adalah mematuhi aturan keluarga. Setiap keluarga memiliki aturan masing-masing. Misal wajib bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, setiap keluarga ini wajib menaati peraturan yang disepakati agar kehidupan berlangsung harmonis. Hak dan kewajiban di rumah adalah yang pertama wajib membantu orang tua, kemudian mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, kemudian ada kewajiban siswa di sekolah. Nah, setiap sekolah mempunyai aturan. Yang pertama, harus pergi tepat waktu ke sekolah dengan menggunakan seragam yang rapi dan bersih. Kemudian untuk siswa mendapatkan haknya sebagai pembelajaran yang sesuai di kelas tanpa ada perbedaan dari guru. Kemudian menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, kan bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Batak, Jawa, Madura, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya keberagaman ini menyebabkan perbedaan bahasa daerah. Contohnya, ayah Andi berasal dari Makassar, ibunya dari Jawa. Mereka bersatu dan bisa saling berkomunikasi dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, sejak peristiwa Sumpah Pemuda, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan hanya dengan bahasa Indonesia yang bisa menyatukan kita semua. Nah, kemudian yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai cinta tanah air. Kemudian ada perbedaan adat dan budaya bukan halangan untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Manfaatnya ialah yang pertama mempererat hubungan kekeluargaan. Kemudian terciptanya kerukunan hidup, membina rasa kesetiakawanan, dan memperkokoh rasa cinta tanah air, khususnya terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Kemudian contoh bentuk kebersatuannya adalah ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada ikut kegiatan di kampung dan tidak memiliki rasa iri dan dengki. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.